ya kita sebagai perempuan yang memang ada di dunia karir, di dunia rumah tangga, dan sekarang juga ada di dunia pendidikan, pastinya kita ingin menampilkan sisi positif apa aja sih yang sebenarnya masih bisa dilakukan meskipun kita sudah ibu-ibu gitu kan, itu yang paling penting. Halo people semuanya, balik lagi di channel Raisa Broto Asmoro. Kali ini masih seputar pageant, karena ya kalau ngebahas tentang beauty pageant itu pasti banyak banget peminatnya. Dan memang ini menjadi salah satu kebanggaan kita semua, karena ada salah satu pageant yang namanya Mrs. Worldwide Indonesia yang akan mewakili Indonesia di ajang Mrs. Worldwide International nantinya, di mana kontes ini adalah untuk para perempuan yang sudah menikah namun tetap ingin terus berkarya. Dan sekarang udah hadir di sini Mrs. Worldwide 2022, Mrs. Marlina Suwito. Halo, apa kabar? Apa kabar Raisa? Ini juga Miss, tapi Putri Indonesia ya. Iya. Tapi sebenarnya kita kenal di dunia pertemanan. Iya. Di dunia parenting. Lalu ternyata sama-sama pernah mengikuti ajang beauty pageant. Iya, sibuk apa sekarang? Aku nyebutnya Miss Marlina. Iya, thank you. Jadi mungkin aku sedikit cerita, backgroundku juga dulu pernah ada di Putri Indonesia. Oh iya. Waktu itu aku kebetulan dari Lampung, jadi aku sempat mewakili juga di tahun 2002. Oh. 2002. Wow. Dan pemenangnya waktu itu Melanie Putri. Ya, jadi sempat di situ. Memang kalau untuk background sendiri, karena mungkin dulu udah pernah ada, jadi sedikit banyak sudah pernah belajar. Dulu juga sama Bu Oki Asokawati juga. Jadi yang kali ini memang pageant kali ini nggak direncanakan, kebetulan memang dijeblosin sama teman Raisa ceritanya gitu. Karena memang ini kan nggak mudah ya, apalagi khususnya pageant yang untuk mami-mami itu pasti banyak pemikiran. Nanti diomongin orang lah, nanti kira-kira ada pro kontranya seperti apa gitu. Tapi ya kita sebagai perempuan yang memang ada di dunia karir, di dunia rumah tangga, dan sekarang juga ada di dunia pendidikan, pastinya kita ingin menampilkan sisi positif apa aja sih yang sebenarnya masih bisa dilakukan meskipun kita sudah ibu-ibu gitu kan. Itu yang paling penting. Kalau untuk kesibukan saat ini, karena Miss Worldwide dari 2022 sekarang udah 2024, jadi saya masih ada menekuni beberapa bidang yang memang masih berkecimpung di dunia beauty pageant, khususnya untuk yang di internasional. Karena mungkin yang di internasional itu kita arahnya lebih ke sosial, jadi dari kegiatan-kegiatan yang berbau dengan humanisme. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri juga kita masih ada kerjasama dengan Kementerian Perempuan dan Anak juga. Jadi setelah saya dari 2022 sampai saat ini ya masih ada sedikit berkecimpung di dunia sosial itu ya. Masih terus. Jadi sama aja ya, satu kali title selamanya menginspirasi gitu. Iya, karena kebetulan yang di Indonesia ini kan yang perdana ya. Aku menang untuk yang pertama kali. Jadi memang karena pertama kali ini pastinya saya akan lebih banyak menginfluenskan, terus juga pastinya banyak yang nanya juga itu kegiatannya apa aja, terus bagaimana saya bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain untuk ikut, karena kan kegiatan ini nggak mudah ya, jadi ibu-ibu yang masih nggak pede, masih yang ini jadi encourage. Jadi malah jadi menginspirasi, mengajak semuanya gitu ya. Padahal juga kegiatannya nggak sedikit loh. Ini aku tahu misalnya ini ya ampun, di dunia keluarganya juga kan, tanggung jawabnya anak-anaknya, kerjaannya juga padat. Tapi akhirnya memutuskan untuk ikut beauty pageant yang sudah di usia waktu itu 38 tahun. Yes. Wow. Dan memang berdasarkan pengalaman dulu ya ikut Putri Indonesia, akhirnya memutuskan mau. Kenapa kok bisa kecemplung di situ, temenin gimana caranya? Ini rada unik Raisa. Jadi saya waktu itu kebetulan sedang di Hawaii. Saya ikut seminar dari East West Center University. Di situ kita ibu-ibu juga yang dikumpulin untuk belajar lagi bagaimana cara kita mengolah bisnis kita. Gitu. Jadi saya sedang ada di situ. Nah, ada salah satu teman saya yang sepertinya ada di lingkungan, mungkin di lingkungan beauty pageant juga gitu.
Nah dia dapat formulir ceritanya, dapat formulir, terus ngajakin ya, maksudnya teman-teman siapa yang kira-kira bisa untuk ikut di ajang ini gitu. Nah dia langsung aja gitu nginput namaku. Jadi dia minta CV pertamanya, minta CV gitu. Aku minta CV-mu dong gitu kan. Terus buat apa gini? Terus dia bilang nggak apa-apa, nanti kita mau ada acara atau apa kan butuh CV. Jadi ceritanya aku dibohongin gitu. Jadi pas aku di Hawaii, singkat cerita tuh aku tiba-tiba dapat email confirmation, congratulations kamu masuk ke dalam finalis gitu. Aku bingung ini finalis apa, kayaknya aku nggak pernah ikutan apapun gitu kan. Jadi ini benar-benar dicemplungin, istilahnya benar-benar dicemplungin. Terus terakhir aku tanya ini apa, terus dia dari panitia ya, ini Mrs. Worldwide gitu. Waduh, aku kayaknya nggak pernah ini gitu, tapi ini CV kamu udah masuk. Waktu itu aku masuk di 40 besar, ingat banget. 40 besar, terus dia mau minta aku untuk datang interview dan sebagainya untuk salah satu persyaratannya, dan aku bilang saat itu aku belum bisa karena aku masih di Hawaii, baru balik sekitar 2 minggu lagi gitu, karena aku masih ikut program belajar di sini. Terus pada akhirnya aku minta kalau memang diperbolehkan dan diizinkan bisa reschedule, aku reschedule, just go for it lah ya, kita udah keburu dicemplungin begitu, ya udah gitu. Ya udah, singkat cerita aku pulang dan akhirnya kita ngikut acara finalisasi. Akhirnya aku masuk ke final di 20 besar. Itu ada karantina-karantinanya juga nggak sih? Enggak, jadi kalau yang dari 40 besar itu kita kan terpilih dulu, dari 40 itu kita interview, dari 40 itu di interview, selanjutnya kita masuk ke session ke 20 besar. Dari 20 besarnya? Dari 20 besar, nah itu udah yang langsung kita masuk di ajang finalis untuk Mrs. Worldwide, karena kan nggak mudah. Itu juga pastinya para pesertanya itu dari seluruh Indonesia. Pasti ya. Gitu. Beragam banget nih, lebih beragam lagi daripada zaman dulu. Zaman dulu kan cuman paling berapa gitu ya. Sekarang ini kan dari seluruh provinsi juga ada gitu ibu-ibunya. Jadi ya aku juga nothing tulus lah ya, maksudnya kita hanya ikutin proses aja waktu itu. Nah akhirnya memang saya waktu itu sempat diinterview sama Pak Josilatu, lalu sama Bu Ki lagi ketemu gitu kan, gitu. Terus wah ada Marlina gitu kan, oh iya Bu gitu, kamu harus bisa ya masuk ya gitu. Aku bilang tapi ini udah beda loh, aku udah almost 40 gitu kan, nggak apa-apa tapi kami yakin kamu masih bisa gitu. Ya udah, terus akhirnya aku ikutin saat 20 besar itu sampai akhirnya kita nggak ada karantina Reza, tapi kita lebih pelatihan full selama kurang lebih waktu itu 2 minggu. Oh tetap ada ya? Jadi tetap ada daily activities gitu ya? Tetap. Apa aja tuh? Jadi kita itu ada, mungkin karena mami-mami ya, jadi kita diajarin catwalk pastinya gitu kan. Buat yang udah kaku udah kaku kan, udah lama nggak jalan, terutama mami-mami kan juga ini kan. Terus grooming juga ada, terus kita diajarin public relation pastinya gitu. Terus kita juga dihadirkan beberapa dari pembicara juga gitu kan, untuk kita belajar, dan dari segi sosial juga ada gitu. Jadi memang di situ pembekalan selama kurang lebih 2 minggu tuh yang padat banget. Memang hanya satu yang bisa kita nggak terlalu yang ekstrim itu, kita boleh pulang gitu aja. Bedanya cuma karena nggak nginep aja. Karena nggak nginep. Tapi kalau untuk kegiatan itu full dari pagi jam 8 sampai dengan sore jam 5, jam 6 sore waktu itu. Selama 2 minggu ya. Selama 2 minggu. Terus habis itu masuk di malam final ceritanya ya. Akhirnya masuk di malam final. 20 peserta ini kita masuk semua. Nah itu mulai kita terpilih 10 besar. Jadi dari 20 kita terpilih 10, lalu kepilih lagi 5. Ada ini question and answer gitu juga? Pastinya, tetap itu tetap ada gitu. Dan sebenarnya uniknya kita yang udah berusia ini kan demam panggungnya pasti ada. Pastilah ya. Beda kalau zaman waktu Putri Indonesia ya. Waktu ini kita masih yang very chill, terus santai aja gitu kan. Mungkin ya nervousnya beda gitu. Kalau nervousnya ini kan dilihat anak gitu kan. Beda ya pandangan suami sama anak yang menyaksikan. Dilihat keluarga gitu kan, kayaknya aduh gimana ini gitu. Tapi ya udah dijalanin lah proses itu. Sampai akhirnya ya puji Tuhan aku bisa masuk 5 besar dan akhirnya aku menang di juara pertama. Yeay, akhirnya bisa menjadi
pemenang pertamanya. Tapi memang kan beauty pageant ini unik ya, karena bisa diikuti oleh para wanita yang usianya 26 sampai 59 tahun. Wow, luar biasa ya. Apalagi itu kan diikuti sama berbagai background. Nih ada yang profesinya juga beda-beda semua gitu kan ya. Pasti banyak ya ilmu yang bisa didapatkan ya dari teman-teman sesama finalis, jadi seperti menjalin relasi ya. Betul, jadi bedanya kita di Putri Indonesia dengan yang Mrs. Worldwide ini, karena kalau Putri Indonesia kan kita waktu itu mungkin sama-sama masih remaja, kita masih yang belum ada knowledge apapun ya, yang kita tahu hanya paling grooming diri, yang 3B gitu kan, beauty, brain, behavior, paling yang gitu. Tapi kalau di Mrs. Worldwide itu kita sudah lebih ke arah yang saling mengenal personality gitu dari masing-masing finalis, lalu saling mengenal background dari masing-masing finalis gitu. Terus mungkin belajar juga dari pengalaman para finalis gitu. Dan akhirnya kita seperti sisters ya, jadi yang ini background ini, yang ini background ini, kita belajar dan kita saling mengencourage. Ada yang jadi ini nggak relasi gitu, relasi bisnis kah atau apa? Sekarang mungkin aku ada satu yang benar-benar sampai sekarang aku masih keep in touch banget, karena kalau yang lain kan kesibukannya udah macam-macam ya. Jadi dari ke-20 itu ada satu, itu Mbak Nina Bratajaya, and she's bukan lawyer, dia ke notary. Dia notary. Jadi aku banyak belajar tentang hukum juga sama dia. Oke, wow, keren ya. Dan di sana luar biasa, memenangkan runner up 3. Kemudian juga ada Mrs. Queen of People Choice dan juga Mrs. Lady Empowerment. Wah, keren.